Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Moron. Jangan lupa nonton Om Viko di Studio 2 Podcast Lampung Utara ya, yang sangat menginspiratif dan sangat kreatif, terus sangat seru juga. Oke? Jadi jangan lupa nonton, jangan lupa juga subscribe, like, and comment. Don't forget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun ketemu lagi di Studio 2 Podcast. Kali ini gue pengen ngobrol tentang hal-hal yang yang berbentuk sosial. Banyak hal-hal yang di sini yang bagi gue banyak yang bersentuhan dengan masyarakat. Langsung aja kita ngobrol program apa saja, bantuan apa saja dari pusat yang memang benar-benar bisa dirasakan, bisa didapatkan oleh masyarakat Lampung Utara khususnya. Pak Imam Hanafi selaku Kepala Dinas Sosial. Makasih banyak Pak Imam sudah diberikan kesempatan kami Studio 2 untuk ngobrol-ngobrol, menggali program apa saja dan apa saja yang bisa diberikan sosial untuk masyarakat di Lampung Utara. Tapi sebelum di sosial banyak udah perjalanan karirnya cukup luas juga Pak Imam ya. Sebelumnya di mana Pak Imam? Sebelumnya saya adalah seorang guru di SMK Negeri 3 Kota Bumi. Dan guru-guru sebelum di SMK juga adalah jadi guru di sana sini, terbang sana kemari di Lampung Utara ini. Setelah dari guru barulah di zaman Pak Agung Ilmu Mangkunegara saya disuruh bantu di Dinas Pendidikan. Dari Dinas Pendidikan disuruh membantu di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nah setelah itu saya bantu di Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata. Setelah gitu pecah menjadi Dinas Pemuda Olahraga. Dan sekarang saya di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara. Dinas Sosial dulu masih nyatu juga kan Pak ya, dulu kalau tidak salah dengan Tenaga Kerja ya, sebelum nomenklatur yang sebelumnya ya? Iya, kalau dulu namanya Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi. Ada 3 dinas jadi satu dulu. Sudah banyak pengalaman dan kesana kesini Pak. Insya Allah lah, ya sangat paham terhadap apa yang menjadi tupoksi di mana saya kerja, apalagi Dinas Pendidikan. Memang saya seorang guru, sangat paham sekali. Sudah berapa lama Pak di sini kita mengabdi di sosial? Saya masuk ke Dinas Sosial itu tanggal 4 Agustus 2025. Sekarang sudah 12 Agustus, jadi 1 tahun lebih 8 hari. Pak Imam, kita mendengar informasi nih, banyak informasi yang kita lihat juga di media televisi, media sosial dan lainnya, bahwasanya pemerintah pusat, provinsi banyak nih yang mengucurkan bantuan-bantuan tentunya khususnya untuk di Lampung Utara. Itu sejauh mana tuh Pak yang bantuan yang sudah kita realisasikan untuk masyarakat? Ya, jadi bantuan-bantuan pusat yang ke Lampung Utara ini berdasarkan Permensos ya. Jadi di sana bantuan pusat itu harus diambil dari DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Tapi semua bantuan dari kementerian manapun juga, dari dinas manapun juga harus berdasarkan dari DTSEN tersebut, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Kalau ngambil dari itu, maka itu melanggar aturan. Karena ini sudah dicanangkan oleh Pak Prabowo. Semua bantuan harus berdasarkan DTSEN. Karena di DTSEN itu ada desil namanya. Desil itu tingkat kesejahteraan masyarakat seluruh Indonesia, termasuk yang ada di Lampung Utara. Itu. Jadi ada desil 1 sampai dengan desil 10. Ya. Di sini berapa bidang Pak? Di Dinas Sosial ini ada 4 bidang, 1 sekretariat. Ya, bidang yang pertama adalah bidang Linjamsos, pelindungan jaminan sosial. Terus bidang Resos, rehabilitasi sosial. Terus bidang PFM, penanganan fakir miskin. Dan yang terakhir adalah bidang Dayasos, pemberdayaan sosial. Itu semua program tentunya kayak yang apa tadi yang pertama? Linjamsos. Linjamsos ini. Nah, Linjamsos inilah yang memegang
kendali DT-Sen. Operator DT-Sen Lampung Utara berada di sini, berada di dinas sosial ini, berada di bidang Linjamsos ini. Jadi sudah ribuan orang atau KPM, keluarga penerima manfaat, disalurkan bantuan sosialnya melalui DT-Sen yang dipegang oleh Linjamsos ini. Mbak, bicara masalah Linjamsos tadi yang bidang Bapak, artinya kita sudah memiliki jumlah penerimaan manfaat nih untuk bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat. Berdasarkan data yang kita miliki 2025 dan 2026 ada peningkatan nggak itu Pak? Ada, ya. Kalau ini memang tidak signifikan karena memang keterbatasan dana yang di pusat juga rupanya, sama saja. Tapi beberapa program kita ada peningkatan drastis karena kalau kabupaten lain itu tidak mengunggah pemutakhiran datanya, maka bisa diambil oleh kabupaten lain. Dan kita Lampung Utara ini banyak mengambil data-data yang tidak diambil ini. Contohnya BPJS, PBI, JK, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Kita ini banyak yang dinonaktifkan, dan di situ dari pusat mana yang terlebih dahulu ini ngambil bisa diambil dari kabupaten lain. Gitu. Alhamdulillah kita kalau dilihat dari data BPJS kita adalah termasuk yang terbaik. Ini masalah BPJS. Selanjutnya di BPJS itu kita mendapatkan penghargaan dari Prabowo, dari Presiden, namanya penghargaan UHC, di mana syaratnya itu 99% warga Lampung Utara itu harus menjadi kepesertaan BPJS. Kita sudah mencapai. Terus 82% itu harus yang aktif. Kita sudah lebih dari 82%. Maka kita bisa mendapatkan UHC. UHC itu penghargaan terhadap kepesertaan BPJS yang ada di ini. Terus apa kelebihan mendapatkan UHC? Di Lampung ini hanya 3 saja yang mendapatkan UHC. Lampung Utara, Pesisir Barat, dan Lampung Selatan. Bila ada orang yang sakit di Lampung Utara, KK Lampung Utara, KTP Lampung Utara, bisa diusulkan diaktifkan BPJS-nya, hari itu juga bisa aktif. Oh gitu. Karena UHC. Tapi kalau di kabupaten lain yang tidak mendapatkan UHC, selain 3 itu, bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, bahkan lebih dari itu. Tapi Lampung Utara, Pesisir Barat, dan Lampung Selatan, hari itu juga. Makanya kadang-kadang ada beberapa kabupaten yang memindahkan, ini kalau yang nggak punya, yang nggak kurang mampu, itu diankan ke kita. Untuk syarat mendapatkan itu masyarakat? Ya, sangat mudah sekali. Ya Bang Viko ya. Jadi kalau umpamanya ada orang yang sakit, ini perlu dijelaskan. Kalau ada orang yang sakit, nggak usah bingung. Andaikan BPJS-nya tidak aktif atau non-aktif, langsung bawa ke rumah sakit, ke UGD. Sampai di sana, biar dirawat maksudnya. Setelah itu, maka dia minta, keluarga pasien itu minta surat keterangan rawat inap, minta KTP KK-nya, antarkan ke dinas sosial. Oh gitu. Iya. Kalau yang jauh karena ribet, ini bisalah dikirimkan kepada kami, kepada pelayanan kami dalam bentuk PDF 1 file. Kalau yang sakit ya, surat keterangan rawat inap, KK, KTP. Hari itu juga kalau nyampe ke kami dan internet bagus, langsung kami aktifkan. Terus KK KTP juga online, karena tidak semua KTP elektronik itu online. Maka saya umumkan di sini juga kepada seluruh warga Lampung Utara agar diteliti online enggak, aktif enggak KK KTP-nya itu, supaya
mendapatkan bantuan lain, bukan hanya BPJS, BPJS. PKH. Kalau itu nggak aktif sampai meninggal dunia tidak akan mendapatkan. Oh gitu. Karena yang kalau di DTSen ini yang non aktif ini artinya ada 18.539 keluarga yang belum diaktifkan KTP dan KK-nya. Ini non aktif. Jadi gimana kalau misalnya mereka sudah saat ini mereka nggak aktif nih, mau non aktif, mau diaktifkan kembali, apakah bisa diproses cepat? Bisa. Harus karena belum aktif, datang saja ke Capil. Capil ya. Dicek, tolong aktifkan, tolong online-kan KTP KKK saya. Gitu. Itu aja, gampang. Kalau apalagi Pak Kadis Dukcapil kita ini luar biasa Berarti juga. berefek juga dengan bantuan lain juga ya, Pak? Betul sekali. Jadi kalau tidak aktif, tidak online KTP KK-nya, maka bantuan sosial PKH misalnya, BPNT, terus juga Banpang, bantuan pangan, BLTS, maka tidak akan mendapatkan. Pak Imam, ini banyak ya pemerintah Kabupaten Lampung melalui Bapak Bupati kita kan meminta kepada Pak Imam selaku Kepala Dinas Sosial segera melakukan langkah-langkah bagaimana jemput bola ke luar biar apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat Lampung Utara benar-benar tersentuh keseluruhan. Itu langkah dan program apa saja yang sudah Bapak jolok di pusat. Tapi jangan Bapak jawab dulu, kita lihat cuplikan berikut ini. Kami Bang Lampung. Tuh Pak Imam yang saya sebutkan yang pertanyaan di awal tadi, tentunya ada penekanan atau permintaan dari pemerintah daerah, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, saya sudah meminta kepada Pak Imam selaku Kepala Dinas Sosial, saya segera tuh jolok ke pusat agar apa bantuan-bantuan sosial kita bertambah terus bisa mencukupi kebutuhan di masyarakat di Lampung Utara gitu. Ya. Jadi ada beberapa yang sudah kami jolok ke pusat. Yang terbesar ini Mas Viko ya, itu sekolah rakyat. Oh, sekolah rakyat. Yang merupakan iya. PSN, Program Strategis Nasional. Alhamdulillah dengan kerja keras tim, Dinas Sosial adalah sebagai sekretarisnya. Ketuanya adalah Pak Marsoles selaku asisten 1. Alhamdulillah persyaratan sudah lengkap semua, yaitu akan mendapatkan bantuan sekolah rakyat itu kurang lebih besarnya yang kami ketahui 270 miliar. Ya, angka yang tidak sedikit, cukup amat sangat besar. Ini akan dilaksanakan yaitu pada bulan Oktober sampai dengan Desember mulainya. Tapi kalau Desember pasti mulai. Sampai dengan bulan Agustus 2027. 8 bulan pelaksanaannya. Kalau dilaksanakan Oktober berarti mundur. Kalau November berarti bulan Juli selesai. Nah, ini programnya karena pelaksanaan 8 bulan yang saya ketahui dari Kementerian PUPR. Dan ini pasti karena kemarin itu kita tidak mendapatkan tahap kedua apalagi tahap ke-1 karena terkendala tanah yang kurang mencukupi karena tanah sekolah rakyat itu minimal 5 hektar. Makanya pemerintah Lampung Utara melalui dinas terkait membeli tanah yaitu sebesar 6,3 hektar. 6,3 hektar. Ya. Pak, artinya kemanfaatan sekolah rakyat itu cukup luar biasa juga nantinya untuk masyarakat Lampung Utara, Pak ya? Sangat luar biasa. Karena yang menjadi siswa sekolah rakyat baik SD SR, SMP SR, SMA SR ini adalah mereka-mereka masyarakat yang desilnya 1 dan desil 2. Oh, gitu. Desil 1 itu artinya kemiskinan ekstrim. Desil 2 itu miskin. Jadi nggak boleh di luar itu. Nah, ini sudah dipilah-pilah, kami Dinas Sosial sudah memilih yang desilnya mengelompokkan desil 1 dan 2. Sudah ada. Itu memang banyak, memang saya pilih-pilih itu sudah kami pilah
Untuk SD-nya itu sekitar 14 ribuan. Buset, banyak juga. SMP-nya 15 ribuan. SMA-nya 16 ribuan. Tapi yang mengeluarkan siswanya yang akan diambil itu dari pusat. Nanti akan ada daftar siswa yang mau diterima di sekolah di Lampung Utara berdasarkan desil 1 dan 2. Nah, kita mengasesmen lagi, data itu asesmen. Mau nggak sekolah di sekolah rakyat? Karena kadang-kadang KPM ini, keluarga penerima manfaat desil 1 dan 2 ini ada yang tidak mau anaknya sekolah di sekolah rakyat. Pengalaman yang ada di Lampung ini yang sudah berjalan kan tahap 2 ini, yaitu Lampung Timur dan Provinsi. Tahap 3 ini kita di Lampung ini sekolah rakyat ada 4 kabupaten, Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Tulang Bawang Barat. Yang lainnya masih ini. Alhamdulillah kita ini tahap ketiga mau dibangun. Nah ini kita asesmen lagi daftar yang ada. Maka kalau ini nggak mau, maka kita ngambil yang Desil ada kedua. ini ya desil 2 dan juga yang ada di daftar kita sendiri yang sudah kami pilih-pilih. Kalau biasanya pengalaman asesmen di lapangan tuh, apa yang membuat masyarakat Kendala nggak mau misalnya. nggak mau ya. gitu? Nah itu ada beberapa hal. Memang anaknya sendiri yang tidak mau, tidak ada motivasi dari orang tua, dari dia sendiri untuk belajar. Yang kedua, yang terutama yang SD itu tidak mau pisah dari orang tuanya. Karena apa? Sekolah rakyat ini boarding school, minap, asrama, ya seperti pondok pesantren. Oke. Makan, minum ditanggung semuanya. Iya, itu. Jadi sehari-hari mereka di sekolah rakyat itu, Pak? Iya, sehari-hari makan, minum udah ditanggung oleh masyarakat, pakaian ditanggung oleh masyarakat, bahkan KBM ada uang saku juga untuk gitu. mereka semuanya. Iya. Kapan dimulai itu? Di bulan Desember mulai, Pak ya? Pembangunannya insya Allah dilaksanakan insya Allah bulan Oktober atau November. Oke. Kalau Desember itu pasti. Desember, maksud saya pelaksanaannya apa sudah selesai finishing dari pekerjaan? Mulai. Nah, Iya. karena dia 8 bulan 8 pelaksanaan. bulan. Iya. Kalau dasar data kita dari ini sudah mengerucut belum? Angkanya berapa gitu yang Yang direncanakan untuk mengikuti sekolah lahir ayat. Ini kalau sudah jadi, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial itu akan mengirimkan data-data siswanya, baik itu SD, SMP dan SMA. Kita asesmen. Kalau sekarang ini kita mengumpulkan, mengusulkan ke Kementerian Sosial. Ini adalah siswa kita yang ada. Nanti dari sana mengirimkan data yang harus kita asesmen untuk dijadikan sekolah rakyat. Makanya kata Pak Menteri, siswa sekolah rakyat adalah titipan Allah. Tidak boleh ada titipan-titipan lain dari pejabat, dari siapa saja. Jadi hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Memutus rantai kemiskinan yang ada di kabupaten kota. Oke. Kalau bicara masalah sekolah rakyat berarti tujuannya ke depan luas wilayah yang tempatnya nanti cukup luas juga ya, seperti yang Bapak sebutkan berapa hektar tadi ya Bapak ya. Iya. Artinya ada seperti kayak asrama, ada kegiatan-kegiatan yang ekstrakurikuler dan lain-lainnya. Ada penambahan juga nggak dari materi-materi nantinya itu Pak? Sepengetahuan dari yang Bapak ketahui itu. Iya, jadi kalau malam hari itu ada kegiatan-kegiatan keagamaan sesuai dengan agama masing-masing. Ya seperti pondok-pondok boleh dari organisasi keagamaan. Kebetulan saya sendiri kan sebagai ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia, bisa datang untuk memberikan masukan-masukan keagamaan, kesadaran keagamaan, dan yang lain juga bisa ekstrakuler. Semuanya akan diinikan. Pak Imam, saya pernah lihat di media sosialnya dinas Bapak itu banyak intens juga tuh bagiin kursi roda, bantuan bupati, baik yang korban bencana dan lain-lain. Itu dananya memang sudah kita plotting untuk itu atau kita cari lagi gitu? Ada beberapa, ada yang dari pusat, ada juga yang dari APBD. Yang dari pusat itu misalnya bantuan bencana ada ya dari pusat. Misalnya itu namanya Baperstok. Kalau dia berupa bencana alam banjir misalnya, kita kolaborasi
ada yang kita ambil dari dinas APBD kita, ada yang kita bawa juga dari Bapak Stok dari Kementerian Sosial. Itu. Jadi kita serahkan. Ya di situ kalau dari kita ini sembako aja. Oh gitu. Dan amat sangat terbatas paket sembakonya yang dari APBD. Hanya kalau untuk bencana itu dan fakir miskin itu ada 500 paket saja. Itu pun belum tentu semuanya bisa terrealisasi. Ya biasalah ya. Ada apa namanya klasik untuk mungkin pas nggak ada dana dan sebagainya. Juga disabilitas untuk pembelian alat disabilitas itu juga amat sangat terbatas, dan juga pemberian bantuan sembako untuk disabilitas juga kami ada, orang sakit juga ada, tapi itu terbatas juga. Ada orang sakit dibantu juga? Iya, kita bantu sembako saja, bukan yang lainnya. Misalnya ada orang sakit misalnya ya, tapi dia desilnya desil 1, 2, 3, 4. Oh gitu. Bahkan 5 bisa. Bahkan kadang-kadang begini juga, desilnya tinggi, tapi pada kenyataannya desilnya kalau kasat mata orang nggak punya, maka kami juga melihat dan itu kebijakan. Maka saya perintahkan kepada operator SIG NG untuk dimutakhirkan ulang, GC ulang, di ground check ulang supaya desilnya turun. Nah ya. Pak, ini Pak Imam, kalau bicara program, banyak program yang sudah dan akan dilakukan oleh Dinas Sosial. Saya pernah lihat di media katanya Dinas Sosial bekerja sama dengan yayasan, salah satu yayasan untuk penanggulangan ODGJ ya Pak. Jangan Pak Imam jawab dulu, kita lihat cuplikan berikutnya. Kami Bang Lampung. Tuh Pak Imam, yang pertanyaan aku tadi, aku lihat pernah banyak kita bekerja sama dengan yayasan, salah satu yayasan untuk menangani ODGJ. Terus saya dengar informasi juga kita ini ada pembelaan atau pendampingan ya Pak ya terhadap anak-anak yang terlibat dalam perkara hukum dan lain-lain itu. Ya Bang Piko. Jadi di bidang resos itu ada penanganan ODMK sekarang namanya. Oh, ODMK. Orang dengan masalah kejiwaan. Sebelumnya namanya ODGJ, orang dengan gangguan jiwaan. Kalau dulu lagi namanya orang gila. Tapi sekarang karena ingin memanusiakan manusia, maka namanya ODMK. Nah, masalah ODMK di Kabupaten Lampung Utara, pokoknya ada laporan dari masyarakat, kami akan langsung memanusiakan. Untuk direhabilitasi sosial yang kami bekerja sama dengan Yayasan Aulia Rahmah, di mana orang yang bekerja pemiliknya itu bekerja di rumah sakit jiwa kurungan nyawa di Pesawaran. Nah itu memang prosedur bila ada ODMK di suatu daerah, di suatu kampung, kecuali yang anonim ya. Kalau anonim langsung aja bawa ke sini laporan, atau ini Pak di pasar itu banyak ada ODMK anonim yang merusak, yang lempar dan sebagainya. Maka laporan ke kami, maka kami akan ambil, kami rehab. Tapi insya Allah banyak yang sudah sembuh, bahkan karena anonim ya, mereka nggak mau pulang lagi di mana dia ini. Jadi pekerja di Yayasan Aulia Rahmah. Terus yang bagi mereka yang punya keluarga, maka prosedurnya harus ada surat permohonan kepada Bupati melalui Dinas Sosial supaya warga yang ada di situ direhabilitasi sosial oleh Dinas Sosial. Nah, dengan melampirkan KK, KTP, surat keterangan tidak mampu, dan juga foto dari ODGJ tersebut. Maka kami akan ambil kami rehabilitasi sosial selama 3 bulan. Oh gitu. Biaya semuanya ditanggung oleh Bupati Lampung Utara, ditanggung oleh APBD Lampung Utara melalui Dinas Sosial. Selama 3 bulan. Ini. Jadi kalau ada melalui Bang Piko ada yang merusak ODGJ, karena ada ODGJ yang sopan ya, nggak usah lah, nggak apa-apa, biarin aja. Tapi kalau mau ini supaya ini sembuh ya silahkan ke kami. Walaupun terbatas.
Terkait itu, Pak, artinya ada penanganan ODGJ, terus ada pendampingan juga terhadap anak kalau tidak salah di Ya, sana. pendampingan anak yang bermasalah dengan hukum itu juga tugas dinas sosial. Di unit PPA Polres Lampung Utara tidak akan meneruskan perkara bila tidak ada pendampingan anak dari dinas sosial. Ya, jadi kami sudah menyiapkan pendamping anak namanya Bang Tirta, dia seorang pengacara dan juga seorang dosen, ya, sehingga karena ini privasi memang kita tidak virkan ke ini. Ada data-datanya di resos, di rehabilitasi sosial. Ini sudah banyak yang sudah diputuskan, pelakunya ada yang kena, yang terakhir ini guru ngaji itu kena 8 tahun. Oke. Dan beberapa yang ini. Pak, kadis itu sering kita dapati ya, kalau ada masyarakat luar gitu, tiba-tiba kehilangan uang dan lain-lain, mau pulang, nggak bisa pulang, terus suruh lapor ke sosial, itu masih ada? Masih bisa? Masih. Jadi kalau ada masyarakat atau yang disebut dengan program orang terlantar, yang dimana dia kecopetan sehingga semuanya habis. Mau kemarin itu ada mau dari Jogja kecopetan di Kalibalangan, sehingga dia lapor polisi. Kalau semuanya harus berdasarkan laporan polisi, bawa ke sini, kami akan teruskan. Karena mau ke Medan, kami langsungkan ke Medan. Kami berikan surat. Ini nanti bisa dibawa surat ini ke dinas sosial, karena udah seluruh dinas sosial yang ada ini sudah tersambung semuanya. Tinggal teruskan aja sehingga nyampe ke rumah. Ada rencana kita ke depan mau ke pusat lagi? Intip-intip anggaran-anggaran, siapa tahu yang bisa kita bawa. Ini kami kan untuk membawa bencana, kita ini mobil kita ini udah cukup tua yang ada itu, rescue kita. Rescue. Saya dengan Pak Bupati sudah mengusulkan untuk mendapatkan RTU, Rescue Technical Unit atau mobil rescue, untuk mobilisasi bantuan ke daerah bencana. Kami juga dinas sosial minta bantuan juga mobil ambulan untuk evakuasi orang-orang ODMK tadi, untuk kita dari lokasi bawa ke sini atau bahkan bisa langsung ke ini. Dan sudah kita disupport dengan salah satu anggota DPR RI, Bang Oji, yang sudah ini, insya Allah tinggal, karena itu di kementerian ini harus ke Kementerian Keuangan yang ada. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat Pak Imam, Pak Bupati dan Wakil Bupati. Sudah masuk RTLH atau Rutilahu, kami sudah usulkan rumah tidak layak huni Rutilahu atau RTLH. Itu sudah kami. Itu kegiatan seperti apa itu, Pak? Bantuan bedah rumah. Bedah rumah. Rutilahu itu bantuan bedah rumah kepada rumah masyarakat yang tidak layak huni. Beda dengan dinas sebelah ya? Perkim. Perkim kan ya PBD. Tapi yang di sana adalah dari pusat. Dari pusat. Sudah mulai ada gambaran-gambaran nggak tuh? Ini waktu itu kan sudah ada jawaban, karena efisiensi maka belum bisa ini, tapi masih diperjuangkan. Tapi yang ada melalui dari DPR sudah mulai dibangun. Sekarang ini sudah mulai bekerja. Sudah dibangun. Pak Imam, kalau kita bicara masalah sosial nggak habis-habis ya Pak, banyak aja program-program kita yang tentunya yang bersentuhan dengan masyarakat, yang bermanfaat dengan masyarakat, dan kita berharap dan kami Studio 2 berdoa mudah-mudahan apa yang menjadi harapan, jolokan Bapak di pusat itu terkabul, yang nantinya dapat lagi bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Mungkin ada yang mau disampaikan Bapak kepada masyarakat di luar? Ya, jadi saya selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara kepada masyarakat, terutama yang banyak datang kemari, yaitu masalah BPJS. Sekali lagi, kalau mau gratis pelayanan sosial, ya terutama BPJS, kalau ada yang sakit langsung aja bawa rumah sakit. Setelah itu minta keterangan rawat inap, KK, KTP berikan kepada kami. Hari itu juga aktif.
Satu orang yang sakit, semua satu kakak itu aktif semuanya dan gitu. gratis. Juga bagi mereka yang tadinya mandiri bayar 5 tahun terus nggak bayar karena ketidakmampuan, jangan langsung ke BPJS. Bawa aja persyaratannya ke sini seperti yang saya katakan, kami aktifkan untuk menolong karena saya tahu sekarang ini banyak masyarakat yang tadinya mampu tidak mampu lagi untuk membayar mandiri. Bapak terima kasih banyak Pak Kadis. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama terwujud dan masyarakat dapat terbantu oleh keberadaan sosial yang sekian lama banyak turun juga ke lapangan melakukan langkah-langkah untuk pembaruan data yang tentunya pembaruan data itu juga lebih kepada cenderungan biar tepat pada sasarannya. Kita closing, makasih banyak Bapak. Mudah-mudahan kita ada waktu lagi diajak Bapak Imam untuk ngobrol di sini. Kita ngegali lagi tentang bantuan sosial yang terbaru. Oke. Mengutip dari sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.